Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan politik ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Berbagai kerjasama dalam organisasi ASEAN itu dilakukan untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Indonesia berperan aktif dalam berbagai kerjasama tersebut. Kerjasama juga akan mempererat hubungan antar negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama yang dijalin oleh negara-negara ASEAN diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini dilakukan kerjasama ekonomi ini dilakukan melalui MEA atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Economic Community atau AEC. Nah, tujuan dibentuknya MEA adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah ASEAN sehingga masyarakat ASEAN menjadi masyarakat yang sejahtera. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan, yang pertama adalah membentuk ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, atau dalam bahasa Indonesia kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, bentuk kerjasama ini dilakukan dengan meringankan bahkan menghapus tarif aliran barang, jasa, dan modal dalam perdagangan antar sesama negara ASEAN. Yang kedua adalah melakukan pengembangan terhadap UKM, usaha kecil menengah di negara-negara ASEAN. Kemudian melakukan kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan negara lain di luar ASEAN. Kemudian selanjutnya adalah membuka pusat promosi ASEAN di beberapa negara yang dianggap menguntungkan. Kemudian selanjutnya menciptakan negara-negara ASEAN yang mampu bersaing secara global dengan negara-negara lain di dunia. Selanjutnya adalah kerjasama menyediakan cadangan pangan demi menciptakan ketahanan pangan. Kemudian terakhir adalah kerjasama membangun beberapa industri seperti ASEAN Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk urea amonia di Aceh, Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ASEAN Urea Project atau pabrik pupuk urea di Malaysia. Ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project atau pabrik industri tembaga di Filipina. Selanjutnya adalah ASEAN Vaccine Project atau produksi vaksin di Singapura. Dan yang terakhir adalah Rock Salt Soda Ash Project atau pabrik abu soda di Thailand. Lalu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Jadi, Indonesia aktif melakukan perdagangan di wilayah atau kawasan ASEAN. Kemudian Indonesia menyediakan tempat dibangunnya pabrik pupuk urea amonia di Aceh. Yang ketiga, Indonesia menjadi tuan rumah dalam KTT ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Yang keempat, Indonesia mengikuti pertemuan yang diadakan oleh MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk peran aktif Indonesia dalam bidang kerjasama ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam kerjasama politik ASEAN. Nah, kerjasama di bidang politik dan keamanan itu dilakukan juga melalui masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Dengan tujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN. ZOPFAN mengupayakan terciptanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Traktat ini semacam perjanjian perdamaian antar bangsa-bangsa ya. Atau dalam bahasa Inggris ini Traktat Persahabatan dan Kerjasama, bahasa Inggrisnya itu Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TIC. Traktat ini mengupayakan penyelesaian konflik antar negara anggota secara damai. Kebetulan Indonesia punya peranan penting di salah satu ini. Sebentar akan Pak Guru bahas. Kemudian yang ketiga adalah Zona Bebas Senjata Nuklir
Asia Tenggara atau Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau ASEAN WFZ. Nah, instrumen ini mengatur agar negara Asia Tenggara menjadi kawasan yang bebas dari segala bentuk percobaan nuklir. Nah, adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik, yaitu yang pertama adalah saling mengirimkan duta besar antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, membentuk Komisi Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia masyarakat ASEAN. Ini HAM ya, HAM, Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN seperti perdagangan manusia. Bahasa Inggrisnya human trafficking. Selanjutnya yaitu melakukan pemberantasan terorisme di kawasan ASEAN. Yang terakhir adalah melakukan perjanjian ekstradisi. Ekstradisi itu penyerahan tersangka kejahatan ke negara asalnya. Jadi misalnya ada tersangka atau pelaku kejahatan dari Indonesia itu melarikan diri misalnya di salah satu negara ASEAN yang sudah ada bentuk kerjasama perjanjian ekstradisinya, maka pihak negara tersebut akan melakukan penyerahan ke Indonesia seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, jika ada tersangka atau tersangka kejahatan atau pelaku kejahatan yang ada misalnya dari negara lain, kemudian negara lain maksudnya di sini adalah ASEAN yang sudah kerjasama dengan ASEAN. Dari negara ASEAN itu kita sebagai salah satu anggota ASEAN akan menyerahkan tersangka, ketika ditangkap akan menyerahkan tersangka tersebut ke negara asalnya. Nah, seperti itu maksudnya. Baik, Pak Guru lanjut. Nah, jadi peran Indonesia dalam kerjasama politik ASEAN. Nah, jadi seperti halnya dalam kerjasama ekonomi yang sebelumnya Pak Guru bahas, maka dalam kerjasama politik pun Indonesia terus berperan aktif dengan mengikuti semua kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN. Nah, tindakan lain yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia misalnya mengupayakan penyelesaian konflik antara Vietnam dan Kamboja secara damai dan tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Nah, jadi di sini seperti yang akan Pak Guru jelaskan tadi mengenai pengupayaan penyelesaian konflik. Nah, di sini Indonesia membantu mengupayakan menyelesaikan konflik antara negara Vietnam dan negara Kamboja, di mana Indonesia tidak mendukung salah satu dari negara ini, tapi justru mengupayakan agar mereka dua negara ini itu berdamai. Nah, seperti itu maksudnya. Baik, oke, Pak Guru rasa cukup sekian untuk materi peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan politik ASEAN. Pak Guru rasa cukup sekian dan Pak Guru ucapkan kepada anak-anakku selamat belajar dan sampai jumpa di video Pak Guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.